Madan. Oke, Mas Toto, saya minta izin untuk merangkum keseluruhan dari yang sudah saya dengar tadi ini. Rapopo listrik mati rapopo. Sing ramati ya apa dan. Ini pertama, seluruh yang kita bicarakan ini saya seret ke keperluan jamaah ya. Dan siapapun saja yang menciptakan wadah suci itu dirimu disucikan. Disucikan itu ranjur kue meneng orang ngopo-ngopo terus nek merdingkrang ning gerdu berarti ra suci orang nunggu. Suci itu berada pada sunnah Allah gitu. Jadi nek nguyuh ya nguyuh, ngising ya ngising gitu ya. Nek nguyuh ya kudu barengi ngising, ora ndur didiskriminasi ngising sih lagi nguyuh ora iso. Sapa sing ngising tanpa nguyuh? Nek nguyuh tanpa ngising kapan? Karena gini teman sekalian, ini salah satu tamu kita di dalam itu ada teman ya, pokoknya Anda mungkin pernah mendengar dia diwawancara di Trans TV kalau tidak salah. Mengemukakan hal-hal mengenai Merapi dan lain sebagainya. Kemudian disebut begitu itu dalam dunia pengetahuan orang barat disebut orang indigo. Saya tanya dulu sama Kang Sobari, nek wong Jawa ini ayo golek wong pinter ya. Itu tekanan pintere itu intelektual apa spiritual apa? Wong tua. Ya. Oke, orang nek wong tua ya oke. Ning nek wong tua sing pinter maksudnya ning ora kabeh wong tua pinter. Yang rohaniwan itu untuk wong Jawa iki jenenge golek wong tua. Kenapa tua? Karena tua itu tempatnya wong nom. Tua itu sepuh. Sepuh itu disesep sampai apuh itu sampai kering. Seberapa kadar kemampuan Anda semua itu nyesep ini ku ora kering-kering. Sesepan si wong tua-tua. Si wong sepuh. Jadi orang Jawa itu jarang mengatakan golek wong pintar, tapi ayo golek wong pintar. Atau ayo golek kiai. Dan kiai itu tidak harus kiai NU, kiai itu orang sekolah ning duwe kemampuan spiritualitasnya tinggi, punya kemampuan itu ya wong tua. Jadi tekanannya bukan di intelektual. Intelektual iki ame gunane ning ya ora ono gunane. Ora ono gunane tapi ya ono. Relevan tapi enggak relevan tapi spiritualitas dunia rohani. Jadi itu idiomatiknya bisa wong sepuh, bisa wong pinter. Misalnya bocah wah iki angel nang terus rasa golek wong pinter, betul? Iya, ono sing ngarani wong tua, ono sing ngarani wong pinter, tapi tekanannya sama yaitu spiritual. Iya lah. Oke. Nah, yang saya maksudkan tadi itu bocah pinter, isi cilik bocah di Sinmam lah, remaja. Ngomong banyak memberitahu saya dan teman-teman SAR sebenarnya tentang di dalam perut Merapi itu ada danau api yang luar biasa pergolakannya, dan itu kalau menghasilkan letusan dan itu dikhawatirkan pada bulan Mei itu bisa sampai 40% dari puncak Merapi itu gagal. Nah, kemudian kemarin di Kenduri Cinta saya didatangi oleh seorang anak remaja putri seksi Jakarta tenan ayu sing nek ndelok wonge bocah iki ra ono hubungane kuwi bocah mesti mung bangsa ciki-ciki bangsa bahasa alay ya kan, tapi enggak, dia mencari saya jam 1 malam akhirnya ketemu setelah dia mencari melalui ibunya melalui siapa-siapa untuk melaporkan kepada saya mengenai Gunung Merapi. Dan berita dari si Dita ini sama dengan tamu kita yang sekarang di dalam.
tidak perlu kita eksplorasi ke depan sini. Tapi tidak hanya Merapi, karena Anda tahu toh Merapi itu kan tidak bisa didistribusi energinya dari dalam. Kalau kayak Semeru, gede yang apa bisa ditembus sehingga asapnya bisa keluar dari banyak tempat sehingga daya letusnya rendah. Tapi kalau Merapi tidak, karena dia tidak bisa ditembus oleh baja sekuat apapun, karena Merapi memang Perdana Menterinya gunung-gunung Merapi. Nah, nanti Anda akan sampai kepada isu-isu lama mengenai Mbah Petro, Kiai Gringsing, Jumadil Kubro, dan lain sebagainya. Panget 4 mau sak diturut. Ratu Sima sak diturut. Saya tidak ingin mengajak Anda memasuki klinik, karena saya ingin mengajak Anda untuk melakukan eksplorasi dan ijtihad ilmu, gitu ya. Nah, berita dari yang di Jakarta ini podo persis dengan yang diberitakan adik kita ini, anak kita ini. Maka seluruh pembicaraan tadi itu sebenarnya salah satu ungkapan kecil dari usaha saya, Sabrang dan semua inti Ma'iyah untuk membantu masyarakat Jogja dan seluruh Pulau Jawa maupun seluruh Nusantara di lintasan Katulistiwa untuk menambah wadah-wadah suci sehingga bisa merupakan daya tawar terhadap kemungkinan-kemungkinan diketoknya palu panen bencana pada tahun 2012 yang dirapatkan di cincin Saturnus. Itu tanya benar. Rasa berdaya lah ya. Jadi saya tidak akan gimana-gimana. Nah, terus bagaimana caranya? Karena kalau melihat tingkat, tadi saya pernah mengatakan orang di bumi ini, makhluk di bumi ini lamban sekali perkembangannya. Utak-utak duit. Dikai ideologi nggo duit, dikai agama nggo duit, ya lah. Dikai demokrasi nggo duit. Apa wae nggo duit. Ya. Dikai ilmu nggo duit. Contohnya kayak jadi kita mengalami perkembangan yang sangat lamban sebagai manusia. Maka saya sedikit kalau boleh kepada Kang Sobari. Oke, saya mohon maaf. Tapi mudah-mudahan ini partisipasi antum semua. Bismillah. Sebentar aja. Anda harus bantuin bangsa Indonesia. Kan masalah Anda cuma satu toh di hadapan bencana ini. Lagi ini ramelu nyolongnya, ya dah. Kini ramelu ngerusak, kini ramelu melarang siapa-siapa. Ya Allah, masa tidak engkau pilih antara orang yang zalim dan orang yang dizalimi? Masa orang yang zalim tidak mengalami apa-apa, terus yang dizalimi malah mengalami bencana-bencana darimu? Meskipun dari sudut langit itu bukan bencana, itu adalah pensucian bagi semua orang yang tertimpa untuk mendapatkan jalan langsung ke surga, kan gitu. Aning kan karepmu ki ya swarga gosek lah. Ya saiki ya piye-piye lah ning kene ya duwe rada larang sithik kan gitu. Ya menikmati piye lah dunya iki rada urung karuan rabi iki. Gitu. Maunya kan Anda tetap. Maka kita mohon perpanjangan waktu kepada Allah untuk melakukan semua perjuangan ini. Nah, maka semua itu kita antisipasi dengan mencari ilmu semampu-mampu kita agar supaya kita mengerti bagaimana caranya melakukan perundingan-perundingan ke atas. Maka tadi ketika Kang Sobari mengatakan semanusiawi manusia itulah yang benar gitu. Apa itu? Kok kabeh? Ya wis. Nyun sewu Mbak Sobari. Nyolong dia manusiawi, ngelarani wong dia manusiawi, ya lah. Ya, oke, silakan berlindung dulu. Tapi kalau Anda mampu tidak berlindung, maka berkah Anda akan luar biasa. Serasa berkah, berlindung wae. Oke.
Oke, tolong berbagi kehangatan. Saya singkat aja. Anda sering berdoa. Berdoa itu berarti kan melakukan tawar-menawar, betul nggak? Betul nggak? Seharusnya tidak bisa bayar hutang, kalau dikabulkan menjadi bisa bayar hutang. Berarti kalau doa itu diakumulasi, berarti dia juga bisa merupakan padatan dan tumpukan daya tawar-menawar Anda kepada apa yang akan terjadi. Ikhlas. Buang free will, buang kehendak pribadimu, buang. Yang ada kehendak Allah, Sehingga tinggal dua setelah kehendak Allah, hanya ada dua dari Allah. Satu cahaya yang berbentuk macam-macam, nomor dua cinta. Wes, agepono nganggo hati yang bercahaya, hati yang memancarkan cinta, maka Anda akan dalam tanda petik diperdaya oleh hujan ini menuju satu rezeki yang Anda tidak duga-duga. Amin ya rabbal alamin. Tak singkat ini, apa yang saya rencanakan bulan depan untuk dipetakan itu sebenarnya dalam rangka kita ngejar waktu juga, supaya kita semua mendapatkan makom dan posisi untuk bisa ikut membangun masa depan, sehingga tidak terjadi seperti yang tadi dibaca oleh Pak Joko, akan lahir generasi yang kehilangan iman, kehilangan kepercayaan kepada masa depan dan sebagainya. Jadi Pak Sobari, manusia itu jangan bertahan bersifat manusiawi, karena manusia itu makhluk dinamis dan makhluk yang diberi kemungkinan untuk naik tingkat menuju wilayah-wilayah dan makomat uluhiyah. Manusia yang terbaik adalah manusia yang ilahiyah, bukan manusia yang insaniyah, bukan manusia yang manusiawi. Maka tadi ada tataran-tataran yang bermacam-macam. Berperilakulah seperti perilaku Allah, kan begitu anjuran Al-Quran. Takhallaku bikhalqillah. Jadi manusia meningkatkan dirinya terus, merohanikan dirinya sampai selembut-lembutnya untuk menjadi berperilaku seperti Allah, sehingga dia bisa bertauhid dan kompatibel dengan Allah, kan gitu. Gitu ya. Nah, saya cicil satu persatu. Bertahan. Ya. Wah, ikan nih. Ya. Jadi ini namanya negosiasi. Ini namanya tawar-menawar. Jadi Allah membagi kesaktian dan kekuasaannya dan kekuatannya itu ke berbagai macam lapisan dan segmentasi, kita koordinat yang berbeda-beda di antara kita, dan kita semua melakukan perundingan horizontal maupun vertikal, siklikal maupun spiral. Wah, top ya, karu-karuan ini. Ya wes. Pokoknya direkam bae engko dirungokke meneh nang omah ya. Ngene sing gampang sih. Tadi Pak Sobari ngomong mengenai kalau kementerian di Indonesia melakukan perundingan dengan Amerika, maka intinya Indonesia harus taat kepada aturan Amerika. Sabrang memberitahu kepada saya, direkam ya, alat yang paling canggih dan paling ampuh untuk menyelenggarakan kejahatan adalah peraturan. Catat ya.
Sekali lagi, alat yang paling canggih dan paling hebat untuk menciptakan atau menyelenggarakan kejahatan adalah peraturan. Coba ya dengan kasusnya Pak Saudari tadi. Maka ada kata-kata mutiara yang bunyinya seperti ini. Cepat bikin aturanmu sendiri sebelum kamu dijajah oleh musuhmu dengan aturan dia. Anda mengalami nggak sekarang? Anda melakukan apa yang aturanmu sendiri? Termasuk aturan kedokteran tadi. Kayak kalian bulu tangkis yang usianya di atas 25, 30, ingat bulu tangkis dulu berapa? Finalnya, apa gamenya? Dulu 15. Kalau kemasukan serve ganti, betul? Kalau dia serve baru dia bisa dapat poin. Meskipun dia memasukkan, kalau bukan dia yang serve dia tidak dapat poin. Maka bulu tangkis 15 poin berlangsung sangat lama, betul? Maka dibutuhkan bukan hanya stamina tapi Ausdauer. Dan untuk urusan Ausdauer tidak ada yang bisa melawan orang Indonesia. Sebab orang Indonesia itu tidak punya disiplin seperti orang Barat atau orang Cina atau orang manapun. Disiplinnya wong Jawa ki kan ojo turu sore kaki yang gitu. Dan itu kan melanggar kedokteran. Ini semua kan pelanggaran terhadap kedokteran. Pakai aturan siapa jam 2 malam masih duduk di sini? Aturan maknya kan begitu. Dan Anda percaya sama aturan ini. Terus dengan 15 game, siapa yang selalu menang waktu itu? Kita selalu juara dunia di turnamen apapun. Maka mereka melihat tidak akan bisa Indonesia dikalahkan kalau aturannya tidak dirubah. Maka aturannya dirubah seperti pingpong. Permainannya cepat sekali, satu set. Pernah menang Indonesia, kalah terus saat itu. Nanti pulang daftari yang mana yang dirubah aturannya. Semua dirubah aturannya. Tembakau, perbankan, siapa sehat, siapa tidak sehat, yang boleh mengakui sehat siapa, boleh seorang dukun alternatif jadi menteri kesehatan. Siapa yang boleh jadi menteri kesehatan? Dokter. Aturan siapa? Sing aliran sesat, sing ora, sing piye? Sing moderat ora sesat, sing radikal sesat, kan gitu. Aturannya siapa? Nyebut iki radikal, iki fundamentalis, iki moderat, iki apa jenis, apa lainnya? Siapa yang bikin terminologi itu? Terminologi kan aturan. Nah teman-teman sekalian, Anda ini di bidang apapun saja sekarang sudah diatur bukan oleh diri Anda sendiri. Indonesia ini menjalankan negaranya tidak dengan aturan negara Indonesia. Benar nggak? Siapa yang mengatur Indonesia? Jadi kalau mau ngomong kemerdekaan, sadari satu itu, bahwa peraturan ini pasal hukum ke atas semua. Saya tanya, ada yang pintar main catur? Berapa buah catur? 16 lawan 16. Dalam buku catur disebutkan, dari 32 biji catur terdapat kemungkinan langkah dan bentrok sebanyak 114 juta kemungkinan. 114 juta, oke? Hanya 32 loh penduduknya, oke? Sekarang dari 270 juta penduduk Indonesia, ada berapa kemungkinan kasus hukum? Triliun, betul nggak? Berapa jumlah pasal hukum di Indonesia? 10.000? 20.000?
maka hukum tidak boleh mengandalkan pasal, karena pasal tidak bisa mengatasi masalah-masalah yang muncul di antara manusia. Apriani pakai pasal apa? Aku tanya. Nah, kelirunya kita adalah kita diatur oleh orang-orang di sana bahwa yang kita acung-acungkan dan kita andalkan adalah supremasi hukum. Hukum penting, tapi dia tidak supreme, dia tidak bisa utama. Hukum hanya mengerti orang nyopet, hukum tidak mengerti kenapa orang nyopet, betul nggak? Maka hukum tidak sama dengan pasal hukum, karena hukum harus adil, pasal hukum belum tentu adil. Masa koruptor triliunan hukumannya mirip, hanya jarak 1-2 tahun dengan ibu-ibu yang mencuri coklat. Jadi salah supremasi hukum itu, yang benar supremasi keadilan. Nah, keadilan itu lahirnya tidak dari pasal, semua pasal tidak adil. Ini ada pasal yang adil. Masalah rohani kok dirumuskan dengan tahun, dengan angka, siji maksimal, siji minimal. Nyolong piro wae maksimal pirang tahun itu. Mateni wong songo padha karo mateni wong siji hukuman. Jadi pasal hukum tidak bisa adil, tidak bisa ada supremasi hukum. Yang benar adalah supremasi keadilan, dan keadilan lahirnya dari 3 hal. 1, hati nurani. Nomor 2, akal sehat. Nomor 3, inspirasi atau hidayah dari Allah. Maka supremasi adalah supremasi akal sehat, supremasi nurani. Maka hakim datang ke pengadilan jangan bawa pasal. Kalau andalannya pasal, untuk apa ada hakim? Cukup administrator melihat, oh pasalnya gini, oke, tanda tangan hukumnya sekian. Untuk apa ada hakim? Kalau ada hakim, yang dibawa oleh hakim adalah hati nurani dan akal sehat. Di Inggris, hakim berhak menciptakan pasal baru di dalam pengadilan karena dia menemukan kasus yang berbeda dari pasal itu. Di sini, oh orang no pasalnya, jadi nengkene harus jahat gampang, golek kejahatan sing ora ono pasalnya, susah masalah. Kowe iki negara-negaramu dhewe, penduduk-pendudukmu dhewe, rakyat-rakyatmu dhewe, tanah airmu dhewe, lah kok kowe orang gawe aturan dhewe? Di bidang apa yang kita pakai aturan sendiri? PSSI dadi loro, LSI karo LPI karo ISL, Persebaya loro. Iya kok ono Persebaya loro? Dan ono nabi kembar Muhammad SAW terus Muhammad alaihissalam. Arema piro Arema? Loro ini telu sempat dulu ya. Bagaimana itu? Aturan kok berpihak kepada yang menang. Aturan itu berpihak kepada yang benar. Wingi ISL, saiki sing disahkan IPL. Terus kowe melu aturan FIFA, ya ta? FIFA iki sapa? Kowe iki ya ambek 300 tahun nek iso jadi juara dunia. Wong cilik-cilik kaya ngono. Dadi ngopo kowe melu aturan ning dunya iki ngopo? Mbok dinikmati bal-balanmu ki. Nikmatane dhewe, aturanmu dhewe, nek perlu segitiga sepak bola. Sepak bola 3 gawang, aku iso gawe kok. Bagus, dialektikanya bagus. 3 gawang saya pernah bikin di alun-alun utara tahun 80-an. Gaya aturan dhewe, bal-balku dhewe, sekul-sekulku dhewe, sing ngatur londo. Iya iki. Terus yo
Ya supaya kita diakui secara internasional, supaya kita bisa ikut Piala Dunia. Ambok melu nanti ngedel wis ora iso jadi juara dunia kowe iki. Terus ngopo nek jadi juara dunia ngopo? Kowe piye to kowe? Hanya untuk cita-cita juara dunia kamu mengorbankan begitu banyak harta dan pertengkaran dan kebencian satu sama lain. Antara Arifin Panigoro lawan Nirwan Bakri, antara A lawan B, hanya untuk mitos cita-cita diterima secara internasional dan bisa ikut Piala Dunia. Ambok mau darah nek iso menang. Mbok melu aku nek soal bal-balan, ngopo kowe nglarani atine kiper? Lu enak bal-balan ngono kuwi. Arep mlebokke, sorry ya Rasida ya, galeke ngono, malah sip menang tanpa ngasorake. Cekto menang ning ora iso ngegolke kan luwih mulya kan. Gitu. Bal-balan kok marake kebencian nasional semene kae. Bal siji diroyok wong 22. Nang omahku tak tukokke loro-loro, muten. Receken gak karepmu. Gawane tak gaweke. Ana sing wesi plastik kayu gawe tak gaweke. Lebok-lebokke sak karepmu pira. Oh bal-balan kok itu kan ekspresi kekanak-kanakan saja. Oh bal siji kok dibotong 22. Iya to kowe. Mbok wis kene dibagi siji dudulan dhewe-dhewe. Itu kok urusan laibun walahun kok kamu bawa-bawa ke prinsip tauhid. Bal-balan apa meneh? Wi, ada apa jenenge ning TV apa MNC kuwi ana kursus basketball. Carane ngene, ambok modar nek basket bisa juara dunia, wong kono dhuwur-dhuwur. Ngapain kamu ikut dunia itu ngapain? Ini negaramu sendiri, terkaya sedunia. Kamu yang harusnya memimpin dunia. Jamaah haji kita terbesar seluruh dunia. Arab akan ngikut apa aja maunya kita. Lah kok wedi karo Arab iki lho. Iya to iki wong Indonesia. Garuda kok ciprek kowe. Jadi ya, ini soal aturan. Jadi besok pulang dihitung. Kan semua kalau Anda ngomong, ya, aku iki tahun 70 itu lumayan terkenal. Saya remaja kreatif tahun 70, paling kreatif nasional tahun 70. Aku numpak Lion. Terus untuk boarding pass ngobrol karo sing nglayani karo bos-bose. Wis untuk boarding pass terus ditakoni, bisa saya minta KTP-nya Pak? Loh, aku mau ngobrol karo siapa? Ya peraturannya begitu Pak. Loh, KTP itu tujuan apa cara? KTP itu kan cara untuk membuktikan bahwa kamu adalah MH, bahwa kamu adalah saudari kan begitu. Lu nggak mau terus ngobrol karena aku kok terus njaluk KTP gitu. Karena orang mengabdi kepada peraturan. Tidak rasional kayak apapun peraturan, dia akan mengabdi kepada peraturan itu. Tetapi sekon menyerang KTP, begitu. Kamu itu ditipu oleh negara. KTP itu kepentingan siapa? Kamu butuh KTP? Ayo coba kamu tanya, bayimu tanya, kamu butuh KTP? Berkewajiban punya KTP? Ora. Yang butuh KTP itu borongmu sing jenenge pemerintah, sing kok bayari untuk nengeri. Oh kae sobari, kae totok, kae sabra ditengeri dengan dikasih KTP. Kuwi kebutuhannya pemerintah untuk kebutuhanmu. Tapi saiki Anda diatur, Anda yang butuh KTP, Anda harus antri ke sana, bayar-bayar, nyogok-nyogok dan cepet. Padahal itu bukan kebutuhanmu. Jadi soal KTP kowe urung duwe kesadaran. Jadi engko arep orde apa sprek, orde sak karepmu kono soal KTP urung iso ngerti apa-apa. Itu teman sekalian ya. Jadi soal aturan besok dilihat lagi apa saja. Termasuk
Anda kuliah, pakai aturan siapa itu? Iki lulus, ini ra lulus sih aturan siapa? Neng ora apa-apa ya, soal kuliah tetap lulus ya, tetap lulus. Misalnya bapak ibumu. Neng ojo percaya kepada regulasinya, bener gak? Jangan percaya sama regulasinya. Denny Indrayana baru kemarin dia tamat, baru kemarin dia doktor, anak masih muda. Kemudian dia menjadi wakil menteri. Dan seharusnya karena dia masih pangkatnya 3D apa-apa, dia belum bisa jadi menteri. Maka digugat oleh sejumlah pesaing dan temannya. Jalan keluarnya bagaimana? Denny diturunkan atau bagaimana? Enggak, kalau Denny jalan keluarnya adalah Denny dirubah statusnya dari 3D menjadi 4D. Maka dia boleh jadi menteri ngono karena Indonesia ini. Jadi ini Arab merubah nasib, di tanganmu kok raja dewe kalau. Wah, diterus ngapi banget di tangannya sing diraja. Kan begitu di Indonesia. Jadi ki utakmu kira piye iki ning Indonesia iki. Gitu ya, itu soal aturan ya. Tolong dieksplorasi sendiri. Tentu saja terus orang njur kowe petita-petiti ning bandara ning terminal njur kowe nglawan apa ora. Nek kaya aku iki ikhlas, dikenek ngono ikhlas. Jadi ketika Lion itu wis jelas aku untuk boarding pass garing nunggang pesawat isih ditakoni KTP, kuwi langsung wis ngene wae iki boarding pass PN, aku ora nunggang Lion. Ya. Aku ora duwe rencana apa-apa, aku ora nesu, aku ora protes, ning iki tak baleki, aku tak golek pesawat liya. Wis ngono tok. Rasane atiku nek sesuk karo sok mben apa kapan pilotmu ketangkep aku ora melu-melu. Rasane atiku. No. Bar kuwi ana apa-apa ora melu-melu aku. Jadi saya tidak naik Lion lagi. Gitu loh. Sampai kapanpun sebelum ada perubahan dari alam semesta. Lho nek ora iso berangkat acara nikah ya ora apa-apa, ora ana acara ya ora apa-apa kok. Arep ngopo? Ngopo to? Kudu ana apa to ning dunya iki? Sing kudu ana iki kowe ora entuk ora kelingan Gusti Allah. Nek perkara makian ra sida ya ben to. Makian ra ono ya ora pakean to. Ngopo to? Apa sing kok belani ku apa? Ilam takun alaiya qadabun fala ubali ngono lho. Ora eman aku. Wong ngono keposo darat ya ora apa-apa. Keposo pabrik bis ya ora apa-apa kok repot mlayu aku gelem kok. Enggak ada masalah, jangan eman sama dunia. Sepanjang Anda berjalan di rel kebenaran, jangan eman. Wah, aku iki rada edan nek soal ngono kuwi. Mudun Terminal Solo. Ora. Terminal Solo, kalau di Jakarta itu ada antri taksi, kita tinggal naik taksi paling depan. Di Solo enggak, kita terserah mau naik taksi yang mana, yang bluebird apa yang apa. Saya bilang aku ra iso milih. Nek aku milih iki, aku nglarani iki. Nek aku milih iki, aku nglarani iki. Kowe sing ngrundinga sapa sing tak tunggangi. Ngono aku. Gimana tuh Mas? Saya tidak bisa menggunakan hak saya tak golek sing apik njur aku berangkat. Loh, hak saya apa untuk memilih yang baik? Hak ekonomi ya, hak profesional aja, tapi tidak punya hak kemanusiaan saya. Saya bisanya naikin yang paling berhak, yaitu yang paling depan. Tapi di situ tidak ada urutan terdepan. Yang ada adalah penumpang boleh milih taksi mana saja, aku rasa. Terus kabeh taksi, wis gak ora apa-apa cak karo aku wae. Wis kok kene wae ora apa-apa cak. Wah, bareng anakku. Monggo ngerti Terminal Solo adoh itu. Adoh banget aku wis ke Suro. Ini sih omahe kono iki. Akhirnya ini Mas, ya wis ngono aku ora iso milih, aku tak mlaku wae ngene. Tenan aku nggo tas iki mlaku. Udah sembayang iki dian iki mlayu adoh tenan. Tapi saya lakukan. Yang tidak dibayangkan manusia adalah kalau Anda memutuskan jalan kaki tidak sama dengan pasti jalan kaki. Emang nggak ada Tuhan? Emang nggak ada sahabat-sahabat halus? Emang nggak ada frekuensi yang berseliweran? Emang tidak ada inspirasi ilham maunah hidayah? Emang
Kalau kita ambil keputusan yang seolah-olah pahit, emang pasti kepahitan yang kita dapatkan? No. Kita mendapatkan yang lebih manis daripada yang kita tinggalkan itu. Kowe kudu yakin kuwi. Perkara sekali-sekali ora terkabul harus ngakukan. Ane kendeli ya. Tak kendeli Mas. Awas tak mlaku wis nang Kertosuro ora masalah. Cilikanku Gontor Ponorogo Madiun mlaku. Jogja Wates mlaku, Jogja Klaten mlaku, Jogja Magelang mlaku takon Mustafa. Long March. Bukan karena mau olahraga atau mau gaya kan randuwe duit. Lho Mas, aku melaku tenan iki bingung tajine lho kok Cak Nun kok melaku tenan iki piye? Aku melaku Mas, orang nganti 50 meter. Nyet simpangan karo mobil cut siram lho. Cak Nun to? Nggih. Pundi? Gak kate ngombe nek ngono. Terus tak pergi sih aku, waduh kepin ngobrol kok sampean aku. Ayo ngombe tak traktir. Wes akhirnya tenan aku jawab spontan aku harus ngombe ning kene kuwi itu. Akhirnya dia nuruti ngombe, akhirnya ditraktir mangan. Terus karena dijajikan, ya aku harus balik nang yo. Traktir deh. Oh ya, kudu gelem, edan ora gelem. Kudu coba. Manis mana saya naik taksi atau bersama dia? Ditraktir, gratis, diwajibkan mana? Oke. Kowe ora percaya karo Gusti Allah lan kowe wedi ngambil keputusan. Kalau sekian kali kamu berani mengambil resiko atas pilihan kebenaran, maka Allah akan mentakdirkan berkah untuk kamu. Aku iki lho. Bondo karo kanca karo foto ini ning Jakarta iki, bondo kuwi mung ngene iki. Begitu wis mangan kabeh, suwe ngobrol terus ngene. Ayo. Kalau jane ngukur godhong. Terus engko ana kancaku saka majalah, kowe nun rasa macam-macam rasi kodingan kowe. Arep bayari aku piye? Rumah samu kowe sugih ngono piye? Rasa ngene-ngene, aku sing bayar asui ngono kuwi. Lho aku ndek kanca ngono-ngono ki Mas, kowe rasa berlagak arep bayari aku. Edan apa kowe aku lu sugih. Iki sing bayari. Ini duitnya juga suka dompet tuh. Itu Mas ya. Ini mudah-mudahan berguna untuk Anda. Ya tidak terlalu berani tapi coba dong. Berani ambil keputusan yang benar dengan penuh keberanian. Mungkin ada ujian 1-2 langkah, tapi Anda akan mendapatkan lebih berlipat-lipat daripada yang Anda takutkan itu. Aku ngalami ngumpul wis ora kepitung. Rumah samu ngene iki sponsori sapa? Makiyahan 17 tahun ngene iki lho ning Jombang Jakarta rumah tikete sapa? Sponsori sapa? Ora ono. Aku nek nang Jakarta zaman awal-awal makiyah iki nginep ning hotel Betawi. Apa? Sopian Betawi. Minggu nek wis bar makiyahan bengi terus esuk arep check out ki sok-sok iso bayar, sok-sok ora iso bayar untuk check out. Nek ora iso bayar kae wis wektune kudu metu ya metu kamar aku. Njur nang lobi maca Quran. Terus aku ora iso bayar. Wallahi iki ora iso bayar ning ora tahu kok nganti ora iso bayar tenan. Mesti datang nek ora Jibril Mikael, nek ora Mikael Israfil, nek ora Israfil sosok iblis itu ora apa tak utangi kowe. Kowe kudu kendel dengan kebenaran, maka Allah akan bangga kepadamu. Dan kamu akan dijamin hidupmu oleh Allah. Masa aku ora entuk ngomong kowe ngono lha terus yang mengajarkan engkau sendiri ya Allah. Maka aku transfer pada anak-anak dan cucu-cucuku. Kalau sampai mereka menderita, siapa yang salah? Yuk, kayak kamu lawan Badui malam. Kalau berani-berani menghisap saya, aku akan menghisap kamu juga. Terus Nabi muring-muring, biar menghisap Allah.
Kalau Allah menghisap dosaku, aku akan menghisap ampunannya. Sudah itu. Jadi hidup begitu nikmat, begitu indah, begitu bercahaya. Jangan pergi dari kenikmatan hidup seperti itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Oke, saya persingkat. Merapi wis, Alfamart, mending kita data, kita teliti. Ya, nah itu kan misalnya itu kan franchise. Bisa jadi beberapa orang maknya ngumpulin duit untuk beli hak mendirikan Indomaret, Alfamart. Bisa toh? Oke. Nomor 2, Pak Sobari, ini baiknya kita teliti supaya punya presisi dan kompatibilitas di dalam melakukan tindakan-tindakan. Modal keseluruhan misalnya itu tadi saya nggak sebut ya, itu yang modal dari luar negeri itu 30%, yang 70% modal kita sendiri dari dalam negeri. Meskipun dalam struktur kapitalisme nasional itu juga ketimpangan. Terus produk-produk di Indomaret, Alfamart itu sekitar 4.500 item. Yang item dari luar negeri itu hanya 350. Yang 4.150 itu item-item dari dalam negeri. Atau jangan percaya, ini harus kita teliti. Fatabayanu antusibu komam bijahalah. Jadi teman-teman sekalian ya. Jadi kalau Pak Sobari ngomong begitu, saya ngomong begini, jangan terus dipertengkarkan sih bener kamu Pak Sobari ya. Kita teliti bersama-sama. Oke. Terus saya persingkat karena waktunya sudah. Aturan wis, manusiawi wis. Mbako, jangan percaya pada stigma bahwa kalau Muhammadiyah melarang rokok, terus kalau NU setuju rokok, karena muktamar NU sebentar lagi akan mengagendakan fatwa mengenai rokok. Dan itu bisa, salah satu kemungkinannya adalah NU mengharamkan rokok, tergantung kolusinya yang diciptakan oleh para pemilik modal dari perusahaan farmasi yang berperang melawan perusahaan nikotin, perusahaan apa jenenge rokok. Ini kan urusan bisnis internasional, persaingan antara farmasi dengan tembakau. Nomor 1, Allah adalah Tuhan yang sangat kejam. Buktinya dia menciptakan tembakau. Nah, ini umumkan kemana-mana. Ngerti? Karena menurut dokter tembakau itu ancaman bagi kesehatan. Dan tembakau itu ciptaan Allah. Jadi Allah itu mengancam manusia. Maka marilah kita melakukan demo besar-besaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan tembakau yang merusak kehidupan paru-paru umat manusia? Wani? Jadi kae sing disalahke Gusti Allah kuwi tenang wae. Wong sing disalahke Gusti Allah. Sing disalahke lek ngopo to datang gawe mbako, wong mbako ngrusak wong, ora sehat ngono to. Jadi tenang wae Pak Sobari. Sing dilawan Gusti Allah. Jadi kene ra perlu nglawan. Dan dilawan Gusti Allah. Oh, macam-macam arek-arek ini. Ngono kan itu. Gitu. Nomor 2 soal tembakau ini, saya tidak menganjurkan Anda merokok. Saya menganjurkan Anda menjaga kesehatan. Bahwa menjaga kesehatan bagi A adalah tidak merokok, bagi B adalah merokok, itu silakan diurus masing-masing. Coba ya. Loh, karena ada lari yang negatif bagi pelarinya, ada lari bagi yang positif bagi pelarinya secara kesehatan. Ora padha.
Jadi lari pagi belum tentu sehat. Apalagi olahraga yang ada lawannya. Saya tidak pernah mau ditindas. Wis aku kowe main badminton, duel, musuhmu balik ki rono, yo kowe mlayu rono. Kowe mlayu rono mergo karepmu apa mergo diwongkon kae. Aku takon. Aku gelem kowe. Ngono. Sing ngongkon kowe ngono iki sapa? Musuhmu. Aku kok gelem kowe. Aku dene main dhewe. Modar kowe nek musuh wong maya. Bal-balan barang kae. Kuwayon rono, sing ngongkon sapa? Iki dudu bayimu kuwi. Kepeksa rono. Engko wis kadung ngalangi bal malah bali mlebu dhewe bunuh diri coba. Akhirnya Barcelona kalah ping pira iki. Jadi teman-teman sekalian, begitu luasnya hidup ini, begitu relatifnya hidup ini, maka kewajiban manusia adalah tidak berhenti belajar. Dan Allah menciptakan manusia itu asli, benar-benar supaya kamu itu belajar. Kalau nanti Anda tidak lulus, dan tidak lulus yang baik, artinya harus belajar dan tetap lulus, Anda akan diberi kesempatan lagi untuk baik di sini maupun di jenis kehidupan yang lain. Jangan khawatir. Tapi kalau kamu tidak lulusnya karena melawan Tuhan, karena perjuangannya negatif, engkau akan berkumpul dengan orang-orang yang juga melawan Tuhan dengan cara yang negatif, dan Anda akan mendapatkan kesempatan bukan itu yang disebut neraka. Ada di kue saiki terus goleo, ojo puas dadi menungso. Ada satu cerita terakhir. Ada film Iran namanya The Color of God, warna Tuhan. Ayo lagi Gusti Allah dicat. Jenenge warna Tuhan ya. Judulnya iki. Aku iso di demo karo FPI. The Color of God. Tapi itu film sangat bagus. Nomor satu karena dia tidak memakai bintang film. Sutradaranya itu keliling riset, wawancara sama orang tua, anak di pasar di mana-mana. Terus dia menemukan, oh ini bisa main. Dia menemukan tema, dia menemukan lakon, bahkan pemainnya saya lihat. Dari semua pemainnya itu orang-orang biasa yang bukan bintang film, dan film ini memenangkan kontes internasional. Nah, pelaku utamanya adalah anak kecil umur sekitar 9 tahun yang buta matanya. Bukan bintang film, baper bisa. Kenapa? Dia menemukan tema The Color of God dari anak kecil ini. Dia wawancara, kamu sejak bayi apa butanya barusan? Saya sejak kecil saya tidak seperti ini. Jadi kamu kalau buta terus kamu nggak bisa melihat apa? Loh enggak, saya lebih bisa melihat daripada orang yang punya mata, dia bilang. Anak kecil ini. Karena orang yang punya mata itu terpaksa melihat hal-hal yang tidak perlu dilihat. Wis duwe bojo kepeksa ndelok wong wedok macam-macam meneh coba piye iki. Gak ora penak-penak to kuwi. Ya penak sepele. Nah, terus dia mengatakan gini, Bapak ambil 5 batu. Ini anak buta ini. Bapak ambil 5 batu. Terus kan saya dengan mata ini tidak bisa melihat saya. Bapak ambil aja 5 batu. Terus salah satu batu itu Bapak tiup dengan kata Allah. Allah. Nah, si saudara ini ambil 5 batu, salah satunya diambil, ditiup dengan membaca Allah. Sudah diacak. Terus anak kecil itu sekarang saya akan cari mana batu yang ditiup dengan kata Allah tadi. Dijupuk bener Mas. Bener tak cilik iku len jupuki bener. Dadi kowe percaya ra gitu. Percaya nek Gusti Allah iki menguntungkan kamu. Jadi banyak-banyak sebut. Jangan tidak menyebut nama Allah. Ya orang yo kowe iki Allah.
Ini perapatan dan Allah Yora gitu yang ini rasa kaya Ramai Rama wawancara, ya saya kira Allah ya saya kira memang Allah ya maksudnya hatimu ki eling terus ojo njur pedhi Allah bal-balan mlebu Allah ya rasa ngono kuwi lah Gusti Allah ku ojo to isin aku sebut jan bocah iki ojo njurne alim njur aku disebut ning ndi-ndi ana cawe tok lihat Allah apa nek Allah terus yoyok teko candi Allah ini Allah jadi saya ya seluruhnya ini harapan saya terakhir membuat Anda kaya hidup Anda, pikiran Anda luas, lebih luas dari 7 samudra. Ada gejala apa saja, mengalami apa saja, Anda longgar untuk mengatasinya, tidak terintimidasi oleh apapun. Utang, oke, dan lagi kita ngarep ngopo ditagih, ini kok oke rambut kita kok tagih Mulu intimidasi orang yang nagih. Angel gitu. Ini kayak Belontang almarhum Sri Mulat. Rabi meneh. Jelas utangi urung bayar malah rabi meneh parani karo Kartolo sing ngutangi duit. Kene ya apa utang mbok ancuk gak bayar utang malah rabi meneh. Lah aku rabi meneh apa kate ngutangi duit ta? Malah meneh. Lu kan lak durung bayar utangku jare Kartolo. Lah nek goreng iso bayar, mulane aku njaluk utang kon meneh. Dadi uang utang ning gagah. Jangan iki diterapke. Nek kowe iku susah wong gak kayak wong edan ae aman uripmu bare. Markeso nang rumah sakit berobat, disuntik, njur metu bali. Saya. Satpam cekel. Belum Bapak berobat. Iya. Belum bayar. Belum bayar apa? Bukan berobat. Lah iya berobat. Masa saya berobat ke kantor polisi yang mesti ke sini. Kalau belum bayar kan harus punya duit toh. Bayarnya pakai apa? Pakai duit. Saya nggak punya duit, saya suruh bayar. Bapak ini selidiki dulu dong. Kalau satpam ini memang kurang berpikir. Nah, kan di mana-mana Pak, yang namanya bayar itu harus pakai duit. Saya tidak punya duit, kok disuruh bayar? Sampai itu tidak punya otak apa bagaimana? Ya angel lagi. Semuanya nak kau isaitan kau yang aman uripmu. Oke, yang sekalian, alhamdulillah kita akhirnya diridhoi mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ditemani oleh saudara-saudara halus kita, saudara-saudara lembut kita. Anda memancarkan cahaya ke langit, Anda membuat wadah tabung kaca zujajah yang di dalamnya hanya berisi kemurnian, kejujuran bayi Anda semua. Tidak ada yang jahat di sini, tidak ada yang punya hati negatif di sini. Semua baik, sehingga Anda akan ikut menyangga Pulau Jawa, menyangga Katulistiwa di lintasan Nusantara menjadi tidak terjadi ketidakseimbangan karena ada Anda. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita berdiri bersama-sama.